Wabarakatuh, balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai SKB, seleksi kompetensi bidang, khusus mengenai kompetensi profesional untuk guru PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ini untuk CPNS, kemarin saya udah bahas part 1 dan ini adalah part 2-nya. Kemarin udah selesai sampai nomor 10, kita lanjutkan untuk nomor 11. Pengakuan dari negara lain bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara A. Mengucilkan diri. Enggak ya. Pengakuan dari negara lain itu adalah unsur deklaratif. Kan ada konstitutif atau deklaratif atau de facto dan de jure. Nah, pengakuan dari negara lain ini deklaratif atau de jure. Syarat terbentuknya suatu negara. Kalau kita mengucilkan diri, nggak mungkin negara lain mengakui adanya satu negara yang berdiri. B. Memperkuat persenjataan, lagi perang atau gimana? Nggak ada hubungannya sama pengakuan negara lain. Oh, kalau misalnya senjatanya kuat, dia diakui sebagai sebuah negara. Nggak gitu. Gitu. C. Kerjasama internasional. Kalau kerjasama internasional, kerjasama berarti kerjasama beda ya sama hubungan. Kerjasama berarti ini udah jadi sebuah negara gitu. Sebuah negara kerjasama. Kerjasama internasional tuh ada bentuknya bilateral, multilateral kayak gitu. Dan ada hubungan D, hubungan internasional atau E, sistem otoriter. Otoriter. Enggak ya. Nah, dari penjelasannya yang tepat, pengakuan dari negara lain itu bisa didapatkan oleh suatu negara dengan cara hubungan internasional kayak gitu. Oke, soal nomor 12. Landasan ideal adalah kelewatan kalau nggak tahu. A. Undang-Undang Dasar Negara UUD itu adalah bukan landasan ya. Landasan itu adalah hukum yang paling dasar. Ideal adalah dasar. Undang-Undang Dasar itu merupakan konstitusi atau hukum dasar tertinggi yang ada di negara kita, tertinggi dan berlaku di negara kita kayak gitu. Apakah Pancasila? Apakah MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan suatu badan tinggi negara. GBHN, garis besar haluan negara, bukan ya, bukan landasan ideal. Dan sekarang juga udah nggak ke GBHN lagi. Atau Kepres. Kepres merupakan keputusan presiden. Kayak pelantikan anggota DPR itu melalui Kepres nomor berapa kayak gitu, tahun berapa. Jadi Kepres juga bukan. Landasan ideal merupakan landasan dasar yang dari suatu negara. Yang menjadi dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi landasan ideal adalah yang B, Pancasila. Soal nomor 13. Unsur-unsur terbentuknya negara yang sangat berdampak pada kekuatan kedaulatan negara. A. Rakyat. B. Wilayah. C. Pemerintahan. D. Kedaulatan. Atau E. Landasan. Di sini yang sangat berdampak pada kedaulatan negara. Ya. Kalau rakyat, wilayah, sama pemerintah itu merupakan unsur terbentuknya suatu negara, namanya adalah unsur de facto. Harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintah yang berdaulat. Jadi bukan A, bukan B, bukan C, atau apakah D atau E. Kekuatan kedaulatan negara, bukan kedaulatan ya. Jawabannya adalah yang E, landasan. Kayak gitu. Landasan sebuah negara. 14. ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara. Merupakan bentuk kerjasama. Nih, kata kuncinya ada di sini, Asia Tenggara. ASEAN juga singkatan dari Association Southeast ASEAN Nation. A. Multilateral. Multilateral adalah hubungan atau kerjasama banyak negara. Banyak negara itu enggak di iniin, apa sih namanya?
Multilateral, banyak negaranya tuh bukan banyak negara ya. Apa ya? Ada negara dari Eropa, negara dari Indonesia, ada negara Eropa, negara Asia, negara Afrika bersatu, itu adalah multilateral. Kayak apa sih? Oki, Organisasi Konferensi Islam, itu multilateral karena terbentuknya Oki adalah perkumpulan negara-negara Islam kayak gitu. Tapi tempatnya ada di mana-mana, ada yang di Asia dan ada yang bukan di Asia kayak gitu. Kalau yang B ini bilateral. Kata bi di depan itu artinya dua. Bilateral berarti hubungan dua negara. Sedangkan ASEAN, kita tahu anggota ASEAN itu ada 10 negara, pendirinya aja ada 5 gitu. Unilateral. Unilateral itu adalah kerjasama atau hubungan antar semua negara di dunia. Enggak, yang nunjukin unilateral itu adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa kayak gitu. Uni itu semua atau seluruh kayak gitu. Rasial ini ngecoh. Regional. Yang benar adalah yang E, regional nih. Jawabannya E. Kenapa? Regional merupakan kerjasama sekawasan. Nah, ASEAN itu adalah sekawasan Asia Tenggara, jadi regional. Yang masuk regional itu ASEAN, APEC, Asia Pacific Economy Cooperation, kayak gitu. Jadi kalau dia sekawasan berarti namanya regional. Ingat kalau multi adalah banyak, bi artinya dua, uni artinya seluruh negara di dunia. 15. Berikut ini merupakan manfaat mempelajari budaya politik adalah A. Memudahkan masyarakat berpartisipasi politik. B. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. C. Menentukan sikap politik setiap individu. D. Mengetahui partisipasi politik masyarakat. Atau E. Mengetahui sikap politik negatif. Di sini adalah manfaat mempelajari pelajaran ya budaya politik. Budaya adalah sesuatu yang ada sejak dulu dan berulang. Itu arti dari budaya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B. Mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik. 16. Sikap pemerintah pada era reformasi mendukung kebebasan masyarakat, antara lain dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tentang apa? A. Pers. B. Penyiaran. C. Kebebasan menyampaikan pendapat. Atau D. Pemilu. 99 kita ada pemilu ya. Atau E. Kemerdekaan bersama. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 adalah tentang pers. Contohnya, pasal 4 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers. Berarti pasal 40 tahun 2099 adalah tentang A. Pers. Oke. 17. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah A. Kehidupan demokrasi masyarakat. B. Tingkat ekonomi masyarakat. C. Pendidikan politik. D. Sosial budaya masyarakat. Atau E. Kesadaran masyarakat tentang hukum. Di sini yang ditanya lahirnya budaya politik. Berarti kita juga belajar tentang politik, yaitu kalau belajar tentang politik ada di pendidikan politik. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 18. Di bawah ini, yang bukan merupakan unsur budaya perilaku yang nyata adalah A. Nilai-nilai. B. Kepercayaan. C. Norma. D. Agama.
atau E. Perilaku manusia. Nah, ini menurut Bronislaw Malinowski dalam Ranjabar 2013 halaman 22 yang berpendapat terdapat 4 unsur pokok dalam budaya. Yang pertama itu adalah sistem norma sosial. Berarti norma masuk ya. Yang C masuk. Yang ditanyakan yang bukan. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Ya, dari situ. Yang ketiga, alat-alat atau lembaga untuk petugas-petugas pendidikan. Dan yang keempat adalah organisasi kekuatan politik. Norma sama nilai itu hampir sama. Dalam norma terdapat nilai-nilai dan kepercayaan, dan juga yang melakukan tersebut adalah pastinya perilaku manusia. Jadi, yang nggak masuk dalam unsur budaya perilaku kan, budaya perilaku itu adalah agama. Jawabannya yang D. Agama itu merupakan hal yang dianut oleh seorangan. 19. Budaya politik di mana tingkat partisipasi politiknya rendah itu merupakan jenis budaya politik apa? A. Partisipan. Partisipan ini kalau nggak salah budaya politik yang paling tinggi. Tingkat partisipasi kan? Partisipan berarti dia ikut berpartisipasi. B. Kaula. C. Pasif. D. Kolonial. Kolonial itu berarti zaman penjajahan Belanda. E. Parokial. Kita simak di sini. Budaya politik yang dijelaskan di sini yang pertama adalah partisipan, yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Nah, masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik, itu partisipan. B. Budaya politik kaula atau subjek, yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tapi sifatnya masih pasif. Ini kan politiknya rendah ya yang ditanya. C. Budaya politik pasif, yaitu budaya masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Tidak peduli. Tapi kita simak, bisa jadi pasif, bisa jadi yang lain. D. Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai atau merusak politik, psikologi, dan moral negara terkolonisasi. Atau E. Budaya politik parokial, yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Jadi, kalau yang ditanya tingkat partisipasi politik paling rendah, berarti parokial yang E. Oke? Berarti ini urutan partisipan, kaula pasif, baru parokial. Soal nomor 20. Apabila ada kelompok buruh mengadakan unjuk rasa menolak adanya revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, berarti politik masyarakat adalah A. Mendukung kebijakan pemerintah, B. Tidak setuju kebijakan pemerintah, atau C. Senang atas kebijakan pemerintah, atau D. Setuju tindakan pemerintah, atau E. Memihak pemerintah. Pasti pertanyaannya, unjuk rasa menolak. Apabila ada sekelompok buruh mengadakan unjuk rasa menolak, berarti kan dia nggak setuju. Kalau dari kata ininya. Kalau mendukung, enggak. Buktinya dia menolak, berarti dia tidak mendukung. B. Tidak setuju, mungkin. C. Senang, enggak. Kenapa? Karena dia menolak. D. Setuju, enggak. Atau E. Memihak pemerintah juga enggak. Karena ini menolak, berarti dia enggak setuju terhadap pemerintah. Nih, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Soal nomor 21. Kualitas demokrasi suatu negara akan lebih baik apabila A. Tingkat ekonominya lebih baik,
Lebih baik tuh berarti naik naik ke tingkat selanjutnya kayak gitu. B, partisipasi politik masyarakat tinggi. Demokrasi ya. Demokrasi itu pengambilan keputusan dengan suara bersama, mementingkan keputusan bersama, keputusan orang banyak, itu adalah demokrasi. Kalau yang A, kayaknya enggak. Kalau B, partisipasi politik masyarakat tinggi, apakah bisa demokrasi? Mungkin. C, kreativitas, nggak ada hubungannya. D, masyarakat bebas menggali potensi, beda yang dibahas. Atau E, masyarakat hidup dengan sejahtera. Jawabannya itu yang E, masyarakat hidup dengan sejahtera. Kalau sejahtera, biasanya demokrasinya akan lebih baik. Jadi jawabannya E. 22. Di bawah ini yang bukan merupakan partisipasi dalam kegiatan politik adalah A, menghadiri rapat umum. Yang ditanya yang bukan. Kalau menghadiri berarti termasuk partisipasi. Berarti ini enggak. Ya. B, menyampaikan aspirasi melalui media massa. Berarti ini partisipasi. Bukan. Membantu korban bencana alam. Apakah iya? D, berdiskusi dengan keluarga. Ini termasuk partisipasi. Diskusi. Demokrasi kan? Memberikan suara dalam pemilu, ini termasuk demokrasi. Yang enggak itu yang C. Nih jawabannya C. Kenapa? Karena ini objeknya kegiatan politik. Sedangkan ini masalahnya adalah bencana alam. Jadi beda pokok bahasan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 23. Evaluasi umum seseorang terhadap isu-isu politik, kebijakan umum pemerintah, dan tindakan pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah pengertian dari A, partisipasi politik, B, opini politik. Opini ini pendapat ya artinya. C, perilaku politik, D, budaya politik, atau E, sikap politik. Jawaban yang tepat itu adalah kan evaluasi umum di sini. Evaluasi umum kayak gitu terhadap isu-isu politik. Berarti ini sih lebih ke sikap. Kalau partisipasi politik tuh kayak yang tadi, kayak apa? Menggunakan suara, berdemokrasi, atau mencoblos ketika pemilu kayak gitu. Kalau opini adalah opini itu apa ya? Fakta dan opini. Opini itu merupakan pendapat gitu. Oke. Soal nomor 24. Sikap politik di mana warga negara aktif dan reaktif, aktif dan tidak aktif, serta suka menggapai suatu keadaan adalah A, radikal. Radikal itu artinya melawan pemerintahan. B, reaksioner. C, moderat. Moderat itu berdamai dengan pemerintahan. Kayak dulu kita ada ini masa koperasi waktu berdirinya Budi Utomo, Indonesia Partij sama Serikat Dagang Islam. Terus masa radikal ketika berdirinya PKI, PNI, Perhimpunan Indonesia, PKI dan PNI itu melawan pemerintahan. Terus berdamai dengan pemerintahan itu dinamakan masa moderat ketika lahirnya PNI baru, GAPI, Partindo, Parindra dan kawan-kawannya. Itu moderat, mau berdamai dengan pemerintahan. Konservatif, konservasi beda ya, kayak perlindungan kalau ini. Liberal itu artinya bebas kayak gitu. Nah, jawaban yang tepat itu yang B. Oke, jawabannya